Shalom adik-adik. Shalom. Puji Bapa Yahweh, kita bertemu lagi di hari Sabat ini. Kita mau beribadah, kita mau memuji Bapa, menyembah Bapa, dan mendengarkan firman. Sebelum itu kita mau doa pembukaan dulu yang dipimpin oleh Kalina. Oke adik-adik, angkat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Kita satu dalam doa ya. Aba Yahweh, di dalam nama Tuhan Yesus Masiah, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat-Mu kepada kami Bapa. Khususnya pada hari ini kami ingin hari raya Sabat ini Bapak Engkau berkati ibadah sekolah Sabat ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, biarlah semua hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus Masiah. Haleluya, amin. Oke, sekarang kita memuji Bapa bersama-sama. Semuanya bangkit berdiri yuk. Yuk. Bangkit berdiri, kita pakai gerakan ya. Ayo kita semangat semuanya. Semuanya sikap berdoa ya, sikap menyembah. Angkat tangannya, tutup matanya, sungguh-sungguh kita mau menyembah Bapa. Kita nyanyi kasih yang sempurna ya. Bukan karena kebaikan
kasih Bapak, kami ucap syukur Bapak, kami telah hadir bersama-sama di sini dengan tidak kekurangan sesuatu apapun yang baik. Bapak berkati Bapak, sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman. Bapak berkati agar firman ini dapat menjadi pedoman yang pelita bagi kehidupan kami. Berkatilah Kak Aldi yang membawakan firman Bapak. Bapak berkati berlimpah-limpah agar semuanya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Apa kabarnya? Puji Tuhan, pasti baik-baik di dalam perlindungan Tuhan Yesus Maha ya. Oke, pada kesempatan hari ini Kaldi mau bercerita dan membagikan firman Tuhan untuk adik-adik pada hari ini gitu ya. Cerita tentang apa Kak? Cerita tentang Ruth gitu ya. Jadi nanti ada 2 tokoh yang akan Kaldi ceritakan. Yang pertama adalah Ruth, yang kedua adalah Boas gitu. Siapakah Ruth? Siapakah Boas gitu ya? Nanti Kaldi akan ceritakan di cerita pada hari ini gitu ya. Oke. Nah, sebelumnya Kaldi mau sampaikan nih. Jadi kalian harus membaca firman Tuhan dari Ruth pasal yang kedua. Ya. Jadi nanti sebelum kalian melanjutkan firman dari Kaldi, kamu baca di rumah ya, Ruth pasal yang kedua dari awal sampai dengan ayat yang terakhir. Nah, jadi di situ akan bercerita tentang Ruth yang akan memungut gandum ya di ladang miliknya Boas, gitu ya. Oke. Nah, tadi kali udah kasih tahu ya, ada dua tokoh. Yang pertama adalah Ruth dan Boas. Nah, siapakah Ruth gitu ya? Kalau misalnya kamu baca di firman Tuhan, Ruth adalah perempuan dari tanah Moab. Jadi daerahnya Ruth itu dari Moab, gitu ya. Ada satu lagi namanya Boas. Boas itu adalah orang yang sangat kaya raya dari Elimelek, ya. Jadi Boas itu adalah orang yang sangat kaya raya. Kalau misalnya adik-adik bayangkan pekerjaan di masa yang lalu, ya, bukan sekarang. Kalau sekarang mungkin ada Gojek, gitu, ada Grab, ada usaha restoran, gitu ya, atau ada pengusaha, gitu ya, ada YouTuber, gitu ya, ada bekerja di kantor dan lain-lain, gitu ya. Nah, ini tuh belum ada motor, belum ada mobil, tapi mereka bekerja di ladang, adik-adik. Ladang tuh apa Kak ya? Ladang itu misalnya gini deh. Mungkin kalau di Jakarta susah banget ya untuk kita cari yang namanya ladang gitu ya. Nah, jadi ladang itu adalah sejumlah tanah di mana kamu akan menanam di sana apapun tanamannya, misalnya padi, gandum dan lain-lain. Biasanya kita dapat lihat di mana Kak? Biasanya itu banyak di daerah, atau kalau misalnya kamu pernah ke puncak ya. Nah, kan itu ada perkebunan teh tuh ya. Jadi kalau kamu sebelum ke puncak dari bawah sampai atas itu kiri kanannya tuh ada perkebunan teh. Nah, itu kurang lebih seperti itu deh ladang ya. Nah, jadi kamu ada bayangan ya adik-adik ya. Ladang tuh seperti apa? Nah, si Boas ini seorang yang kaya raya, dia punya banyak sekali ladang. Banyak sekali ladang. Jadi waktu zaman dahulu pekerjaan Boas adalah yaitu, jadi dia mengambil hasil panen dari ladang tersebut, ladang yang dia punya. Kurang lebih gitu ya adik-adik ya. Biasanya tuh yang ditanam itu ada padi, ada gandum dan lain-lain. Oke. Nah, sebelum Kaldi masuk di cerita, Kaldi mau infoin dulu nih. Jadi di Israel ya, di zaman di Israel itu ada hukum-hukum yang mengatur kehidupan sehari-hari ya. Jadi di Israel itu mempunyai hukum-hukum yang mengatur kehidupan sehari-hari. Salah satunya ini. Kalau misalnya kamu baca di Imamat 23 ayat 22, jadi ada hukum memperhatikan orang miskin pada waktu panen. Ya, ada hukum memperhatikan orang miskin pada waktu panen. Ya, jadi gini, Kaldi mau bacain. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, menuai itu berarti mengambil hasil dari ladang tadi ya. Ya, jadi menuai dari hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu sampai habis, sampai ke tepinya. Jadi misalnya gini,
ini adalah tangkai dari padi atau gandum adik-adik. Jadi kalau misalnya kamu ya sesuai dengan hukum sehari-hari, kamu cuma boleh mengambil hasil panen dari tengah sampai atas. Tapi tengah ke bawah itu nggak boleh, gitu ya. Jadi jangan kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya. Dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Jadi kalau misalnya pada saat diambil nih ke atas gitu ya, misalnya padi seret gitu ya. Ini alat yang untuk ngambilnya namanya sabit. Nah, pasti kan ada yang jatuh ya, 1, 2 butir, 3 butir gitu. Nah itu nggak boleh diambil adik-adik, sesuai dengan hukum yang ada di Israel, hukum yang mengatur kehidupan sehari-hari. Jadi janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Ya, jadi di sini kita diajari nih dari kehidupan sehari-hari yang ada di Israel. Yang pertama adalah tidak boleh serakah. Jadi tidak boleh ngambil semuanya gitu. Tidak boleh ngambil semuanya apa yang menjadi berkatmu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah harus berbagi dengan orang lain, ya. Jadi yang pertama tidak boleh serakah, yang kedua adalah harus berbagi dengan orang lain. Jadi apa yang menjadi berkatmu itu tidak boleh semuanya kamu ambil dan itu diberikan untuk orang lain. Jadi harus berbagi dengan orang lain, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah hati yang mengasihi dan taat akan peraturan. Jadi kalau misalnya semuanya itu taat dan akan peraturan, pasti kamu akan ya nggak boleh serakah gitu ya, dan harus berbagi dengan orang lain. Jadi kita di sini dinilai untuk ketaatannya dan menaati peraturan. Ya, itu adalah hukum yang hukum sehari-hari yang ada di Israel. Nah, hubungannya apa Kak sama Rut? Nah, ini ada hubungannya. Jadi nanti akan kali jelaskan di belakang. Jadi gini, Rut, kenapa sih dia ingin pergi ke ladang orang lain? Jadi kondisinya, kalau kamu baca di Rut pasal yang kedua, Rut itu punya ladang adik-adik. Punya ladang dari menantunya. Tapi dia belum dikerjakan, ladangnya belum dikerjakan tuh. Jadi belum bisa dipanen, belum bisa diambil buahnya, gitu, belum bisa diambil hasilnya. Jadi untuk mereka mencari nafkah kan berarti kalau diambil kan bisa dijual, atau diambil itu juga bisa untuk menghidupi kehidupan sehari-harinya. Nah itu nggak bisa adik-adik. Jadi dia belum mengerjakan. Nah sesuai dengan hukum sehari-hari yang sebelumnya kali dicerita, berarti dia punya hak untuk mengambil dari ladang orang lain ya. Jadi kalau misalnya kamu tadi mendengarkan, semuanya itu harus ditinggalkan bagi orang asing dan orang-orang miskin. Nah berarti dia bisa tuh ke ladang orang lain untuk mengambil tadi yang ketinggalan di tanah, atau tadi yang sisa itu diambil bisa gitu ya. Nah akhirnya Tuhan memimpin langkahnya Rut untuk pergi ke ladang orang lain. Nah, kondisinya saat itu adalah ladang itu banyak sekali. Jadi misalnya si A punya ladang, si B punya ladang, si C punya ladang, si E punya ladang, gitu ya. Tapi Tuhan khusus menuntun Rut untuk pergi ke ladang milik Boas adik-adik. Ya. Nah, Boas itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Jadi dia pasti akan menaati peraturan hukum sehari-hari yang ada di Israel, gitu ya. Oke. Nah, jadi Rut menuntun Tuhan, Bapak Yahweh menuntun Rut untuk pergi ke ladang Boas. Nah, sesampainya dia di ladang milik Boas, dia berkata sama pekerja yang ada di sana. Jadi Boas selain punya ladang, tapi dia punya pekerja yang banyak sekali. Baik itu pengerja laki-laki, baik itu pengerja perempuan, gitu ya. Jadi banyak staff-staffnya lah kalau kata orang sekarang ya. Banyak pengerjanya yang ada. Banyak orang yang bekerja untuk Boas gitu. Baik itu perempuan atau laki-laki ya. Ya jadi Rut bilang, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas tersebut. Jadi Rut meminta izin dulu. Jadi dia orangnya sopan gitu ya. Jadi dia walaupun udah ada hukumnya, tapi dia minta izin adik-adik. Izinkanlah aku untuk memungut dan mengumpulkan jelai di antara berkas-berkas tersebut. Lalu akhirnya
dari kejauhan Boas melihat Rut nih. Akhirnya dia datang ke Rut dengan tidak marah. Ya, biasanya gini. Biasanya kalau ada hukum, ada aturan yang berlaku, walaupun dia seorang yang kaya raya, tapi kalau pribadinya tidak baik, pasti orang itu tidak akan mengizinkan. Ya, mengambil. Jadi gini. Mungkin ada beberapa orang berpikir gini, aduh, saya bekerja capek-capek gitu ya, saya mengurusi ladang capek-capek dengan jerih payah saya, tapi kok yang menikmati orang lain gitu. Mungkin ada beberapa orang seperti itu. Tapi Boas tidak seperti itu, adik-adik. Jadi Boas merelakan hasil panennya untuk dibagikan ke Rut. Jadi dia tidak marah sama sekali. Ya, jadi Boas orangnya yang taat akan perintah Tuhan dan orangnya baik hati. Jadi dia mau membagi hasil panennya kepada Rut. Nah, dia berkata seperti ini. Lalu Boas datang melihat Rut, namun tidak marah, malah berkata, Tuhan kiranya menyertai kamu. Gitu ya, kata dia. Lalu dia bilang, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain. Dan tidak usah engkau pergi dari sini. Tetapi tetaplah dekat dengan pengerja-pengerja perempuan. Nah, jadi dia malah mengarahkan Rut nih. Rut, kamu jangan dekat sama pengerja-pengerja laki-laki, nanti kamu diganggu, ya. Kamu dekat aja sama pengerja-pengerja perempuan saya, gitu, biar nanti dilindungin sama perempuan-perempuan di sana. Nah, jadi memang Boas ini orang yang baik hati, jadi bukan hanya dia memberikan hasil panennya, tapi dia mengarahkan ke tempat yang aman untuk Rut, ya. Jadi dari yang sekeliling orang pekerja pria, tapi sekarang dipindahkan ke pengerja-pengerja perempuan gitu ya. Jadi biar sama nih jenis kelaminnya, jadi kamu nggak bakal diganggu gitu, ya. Dan bukan sampai itu saja, tapi Boas memberi berkata kepada Rut seperti ini. Jadi dia malah mengarahkan Rut untuk jauh dari pekerja laki dan lebih dekat dengan pengerja perempuan yang tadi saya kali infoin ya. Selanjutnya, dan Boas memberikan minum kepada Rut. Coba bayangin. Jadi dia mengarahkan, terus dia berbaik hati pada Rut, lalu dia memberikan minum. Gitu ya. Jadi kalau misalnya, Rut, kalau kamu haus, nih minum buat kamu. Itu baik banget ya. Lalu memberikan makan kepada Rut ketika ia lapar. Nah, bukan hanya minum adik-adik. Jadi diberikan juga makanan. Coba bayangin. Jadi kamu ke tempat ladang orang asing yang kamu nggak kenal sama sekali, tapi orang itu baik banget sama kamu, yang pertama. Yang kedua, bahkan dia memberikan minum, ya, bahkan dia memberikan makan, gitu. Jadi Tuhan baik sekali kepada Rut ya. Jadi Rut itu diarahkan untuk pergi ke ladang Boas yang baik hati. Jadi dia memang, jadi gini, memang kalau misalnya kita takut akan Tuhan, gitu ya, menaati firman Tuhan, pasti kita akan dijauhi dari orang-orang yang jahat, dijauhi dari segala mara bahaya, dijauhi dari segala kecelakaan. Nah, ini firman-Nya dari dulu seperti ini adik-adik. Jadi kita imani ketika kita takut akan Tuhan, pasti kita dalam perlindungan Tuhan, ya, dan diberikan berkat-berkat tercurah untuk kita, ya. Selanjutnya, lalu Rut kaget atas kebaikan hati Boas dan berkata, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku padahal aku ini seorang yang asing, gitu. Boas mengetahui bahwa Rut membantu mencari nafkah untuk mertuanya, ya. Jadi tadi yang ladang, dia punya ladang tapi belum bisa dipanen, dan rela bekerja untuk mendapatkan gandum di ladangnya. Boas menjawab, Tuhan kiranya membalas perbuatan itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan, ya. Elohim Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Nah, gitu. Jadi dahsyat banget firman Tuhan hari ini yang diinfokan ke kalian. Jadi dari cerita Boas dan Rut, kita tuh bisa banyak sekali belajar adik-adik. Yang pertama, yang tadi kali bilang ya, Tuhan Yesus tuh akan melindungi orang-orang yang mencari Dia dengan kepercayaan yang sungguh dan iman yang teguh. Ingat, jadi Tuhan, sekali lagi infokan ya, Tuhan Yesus akan melindungi orang yang mencari Dia dengan kepercayaan sungguh dan iman yang teguh. Jadi harus tepat, percayaan itu harus sungguh-sungguh dan imannya juga harus teguh.
gitu. Jadi kalau misalnya kamu punya iman yang baik, iman yang top sama Tuhan Yesus Masih, kepercayaan yang sungguh-sungguh, yakin dan percaya Tuhan akan melindungi kamu. Bukan hanya Tuhan akan melindungi kamu, Tuhan juga akan memberikan berkat tercurah kepada kamu adik-adik. Ya. Yang kedua, Tuhan Yesus selalu memelihara anak-anaknya dan tidak akan kekurangan dia. Ya. Jadi dari kisahnya Rut itu tidak bisa panen, berarti dia tidak bisa makan, dia tidak bisa mencari nafkah. Tapi Tuhan Yesus janjinya adalah memelihara anak-anaknya dan tidak akan kekurangan. Gitu ya. Jadi kalau misalnya saat ini misalnya ya ada orang-orang atau adik-adik merasa dengan situasi kondisi COVID-19 ini kok zaman makin susah gitu ya, perekonomian juga makin naik turun gitu ya. Percaya aja, percaya dan imani dengan iman yang kepercayaan yang sungguh dan iman yang teguh, Tuhan pasti bela kita. Ada jalan keluar yang Tuhan akan berikan kepada kita kalau kita percaya sungguh-sungguh dan beriman teguh dengan Tuhan Yesus Masih, gitu ya. Nah, kesimpulannya adalah dari firman yang kali sudah beritakan, yang satu, nggak boleh serakah, ya. Yang kedua, harus berbagi dengan orang lain. Jadi apa yang kita tanam atau yang kita kerjakan itu ada bagian milik orang lain, adik-adik. Ya, sesuai dengan hukum yang dari Israel ya. Tadi hukum sehari-hari yang ada di Israel. Jadi apa yang kita tanam, apa yang kita kerjakan, usaha apapun yang kamu punya, usaha apapun, misalnya kamu bisa kasih tahu nih papa mama atau adik atau kakak kamu yang punya pekerjaan, infoin aja, Kak, Mah, Pa. Jadi dari firman yang kali diinfokan, firman yang kali ceritakan, apa yang kita kerjakan itu punya bagian untuk orang lain loh, Mah, Pa, Kak. Jadi kita tidak boleh serakah, kita harus berbagi dengan orang lain. Nah, kalau kamu bisa menceritakan itu sama orang tuamu, kamu pasti akan dapat berkat besar karena kamu memberitakan firman Tuhan. Ya. Yang ketiga adalah hati yang mengasihi Tuhan Yesus Masih dengan sepenuh hati dan taat akan peraturan. Jadi kita di sini juga diajarkan mengenai ketaatan, mengenai hukum Tuhan yang diajarkan kepada bangsa Israel. Gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang kali beritakan. Biarlah firman Tuhan ini bisa menjadi pedoman hidup kita, bisa menjadi rema di dalam hidup kita, untuk kita terus hidup untuk saling mengasihi dan berbagi kepada orang lain. Itu aja firman yang kali beritakan. Bapak yang memberkati. Sampai jumpa di pekan datang. Haleluya, amin. Ya, adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Firman itu yang menguduskan kita semua, dan firman itu juga memberkati kita semua. Dan kita akan menutup dalam doa, kita akan terima berkat melalui doa kita bersama-sama. Kita angkat tangan kita tutup mata, kita akan menerima berkat. Yefarekeka Yahweh weis mereka. Bapak Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yaer Yahweh panai elkawi kuneka. Bapak Yahweh bersinar atasmu dan bermurah hati kepadamu. Yesa Yahweh panai elka wiase meleka salom. Bapak Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Abi Todaraba. Abi Todaraba. Yahweh memberkati.